Setiap hari ku melihat begitu banyak tantangan berjalan di jalan yang tak terduga. Namun tetap ku semangati diriku sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Susanto, dan kali ini kita melanjutkan kematerian kita terkait dengan model antrian Poisson. Model umum antrian Poisson ini adalah model yang banyak sekali digunakan dalam aplikasi teori antrian. Ya, karena model antrian ini mengkombinasikan kedatangan dan kepergian yang didasari oleh asumsi Poisson dengan waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Di model ini, tingkat kedatangan dan kepergian itu bersifat dependent. Artinya mereka bergantung pada jumlah pelanggan pada fasilitas pelayanan. Jadi fasilitas pelayanan itu sangat menentukan berapa tingkat kedatangan dan kepergian dari antrian. Untuk model umum antrian Poisson, ini ada beberapa notasi yang biasa digunakan. Yang pertama adalah N. N menunjukkan jumlah pelanggan dalam sistem. Ya, jadi termasuk yang sedang mengantri dan juga yang sedang dilayani. Itu adalah jumlah pelanggan dalam sistem. Kemudian lambda N. Lambda N menunjukkan tingkat kedatangan untuk N pelanggan dalam sistem. Nah, lambda N ini bisa kita peroleh informasinya biasanya mengikuti model distribusi Poisson. Mu N ini menunjukkan tingkat kepergian N pelanggan dalam sistem, sangat terkait dengan waktu pelayanan. Kemudian ada Pn yang menunjukkan probabilitas steady state N pelanggan dalam sistem. Berapa tingkat probabilitas jumlah pelanggan 10 misalnya, berarti P10. Berapa tingkat probabilitas jika jumlah pelanggannya 5 dalam sistem, berarti P5. Nah, pada model yang umum, Pn merupakan fungsi dari lambda N dan mu N. Probabilitas tersebut kemudian digunakan untuk menentukan ukuran kinerja sistem seperti rata-rata panjang antrian, rata-rata waktu menunggu, dan rata-rata utilitas fasilitas. Nilai Pn sendiri dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut ini. Pn sama dengan dalam kurung lambda n-1 dikali lambda n-2 dan seterusnya sampai lambda 0 per mu n kali mu n-1 dan seterusnya sampai mu1 kurung tutup dikali P0 untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan nilai Pn kita harus mengetahui nilai P0. Nah, P0 sendiri ditentukan berdasarkan persamaan sigma dari N sama dengan 0 sampai terhingga untuk Pn sama dengan 1 ya. Kita lihat contoh kasus untuk memperjelas pemahaman tentang model antrian Poisson. BNK Groceries beroperasi dengan 3 kasir. Manajer menggunakan jadwal berikut untuk menentukan jumlah kasir yang beroperasi, bergantung pada jumlah pelanggan dalam sistem antrian. Anda bisa melihat di sini ada tabel jumlah pelanggan dalam toko dan jumlah kasir yang dioperasi. Jadi misalnya, jika jumlah pelanggan dalam toko itu 1 sampai 3 orang, maka jumlah kasir yang beroperasi itu cukup 1 saja.
Tetapi jika 4-6 pelanggan berada di dalam toko, maka kita harus membuka 2 kasir. Apabila lebih dari 6, maka 3 kasir. Nah, ini adalah kebijakan yang digunakan di BNK Groceries. Pelanggan tiba di antrian kasir berdasarkan distribusi Poisson dengan tingkat rata-rata kedatangan sejumlah 10 pelanggan per jam. Rata-rata waktu transaksi di kasir per pelanggan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 12 menit per pelanggan. Nah, dari informasi tadi ya, kita bisa mendefinisikan dan mengidentifikasi berapa nilai lambda, nilai mu untuk setiap kasir. Ya. Lambda itu menunjukkan tingkat kedatangan. Ya, berapa pelanggan dalam tiap waktu. Berdasarkan informasi yang tadi, maka kita mendapatkan nilai lambda adalah 10 pelanggan per jam. Nah, mu untuk satu kasir itu adalah 5 pelanggan per jam. Ya, jadi 5 dapat dari 60 dibagi 12. Satu pelanggan dilayani selama 12 menit. Maka untuk tiap jam kasir bisa melayani sebanyak 5 pelanggan per jam. Oke. Nah, untuk pelanggan berjumlah 0, 1, 2, dan 3, maka kita membuka satu kasir. Sehingga mu untuk satu kasir adalah 5 pelanggan per jam. Tetapi, jika jumlah pelanggannya 4, 5, 6 jumlahnya, ya, maka kita harus membuka 2 kasir. Nah, berapa nilai dari mu-nya? Karena ada 2 kasir, maka 5 dikali 2 sama dengan 10 pelanggan per jam. Nah, apabila lebih dari 6, maka kita buka 3 kasir. Maka mu-nya adalah 5 kali 3 sama dengan 15 pelanggan per jam. Ya. Jadi dari sini kita dapat nilai lambda, kita dapat nilai mu-nya untuk satu kasir, 2 kasir, dan 3 kasir. Nah, kita juga bisa menghitung berapa nilai probabilitas steady state Pn untuk n orang pelanggan di dalam sistem antrian. Ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi sudah dituliskan, ya. Jadi P1 sama dengan lambda 0 per mu 1 dikali P0. Dengan 10 dari lambda 0 per 5 kali P0 sama dengan 2 P0. P2 tidak ada 2 pelanggan, berarti lambda 1 dikali lambda 0 per mu 2 kali mu 1 kali P0 dengan 10 per 5 kuadrat kali P0 sama dengan 4 P0 dan seterusnya sampai P4 contohnya, ya. Nah, di sini berarti kita harus mengetahui nilai P0, ya. Nah, kemudian untuk n pelanggan 5, 6, dan lebih besar dari 7, kita bisa menghitung dengan rumus seperti ini, ya. Nah, bagaimana menentukan nilai P0? Ya, nilai P0 itu ditentukan berdasarkan persamaan berikut ini. Ya, P0 ditambah P0 dalam kurung 2 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 kali 2 per 3 tambah 8 kali 2 per 3 kuadrat dan seterusnya itu adalah sama dengan 1. Nah, ini adalah deret geometri konvergen, ya. Deret geometri konvergen yang mana? Yang bagian sini. Ya. Jadi ini 8 dikali dengan 1 kali 2 per 3, betul? 8 kali 2 per 3 pangkat 2, ya. Tambah dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah deret geometri konvergen sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus deret geometri konvergen. Ya, rumusnya seperti ini.
sigma dari I0 sama dengan tata hingga kali XI, X pangkat I sama dengan 1 per 1 min X untuk X mutlak lebih kecil dari 1 ya. Nah, diperoleh, kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi kita bisa tuliskan menjadi P0 dalam kurung 31 ya. 31 dapat dari mana? 2 tambah 4 tambah 8 tambah 8 tambah 8 ya. Nah, itu sama dengan 31 ditambah 8 dikali, nah ini adalah deret geometri yang konvergen ya, deret penjumlahan geometri tak hingga yang konvergen ya. Kita masukkan rumusnya, dan ini sama dengan 1, sehingga kita mendapat nilai P0 sama dengan 1 per 55 ya. Nah, nilai P0 1 per 55 ini nanti kita gunakan untuk menghitung P1, P2, P3, dan seterusnya sesuai dengan rumus yang tadi kita sudah tuliskan. Nah, contoh ya. Probabilitas hanya terdapat satu kasir yang beroperasi. Ingat, kalau satu kasir berarti ada beberapa kondisi ya. Yang pertama adalah tidak ada pelanggan atau P0. Kemudian ada satu pelanggan P1, 2 pelanggan P2, ada 3 pelanggan P3 ya. Jadi ada 3 sampai 3 pelanggan. Itu ketika kita mau mengoperasikan hanya satu kasir. Sehingga nilai probabilitasnya tentu kita tuliskan dari P0, P1, P2 dan P3. Oke. Nah, berapa nilainya? Nah, kita masukkan nilai P0 sudah dapat. Kita masukkan ke rumus, maka kita peroleh nilai dari probabilitas hanya terdapat satu kasir yang beroperasi adalah 0,273. Bagaimana apabila probabilitas hanya terdapat 2 kasir? Berarti kita juga harus menghitung P berapa? P4, P5, P6 ya. Karena kalau ketika 6 itu ketika dari 4 pelanggan sampai 6 pelanggan. Kalau mau 3 kasir, maka lebih dari 6 pelanggan. Nah, kemudian hal yang penting juga adalah kita menghitung ekspektasi jumlah kasir yang menganggur. Nah, pertama-tama kita harus paham dulu dalam kondisi apa kasir ini menganggur atau tidak bekerja, tidak melayani. Yang pertama, ada 3 kasir menganggur ketika apa? Ketika jumlah pelanggannya 0. Ya, maka 3 kali P0. Jumlahnya ya. 2 kasir menganggur ketika cuman kasir satu saja yang dibuka. Jadi pelanggannya berapa? 1, 2, dan 3. Ya. Nah, kalau satu kasir yang menganggur berarti dibuka 2. Berarti pelanggannya berapa? 4, 5, dan 6. Ya. Jadi ini nilai 3 itu dari jumlah 3 kasir yang menganggur. 2 di sini 2 itu dari 2 kasir yang menganggur. 1 di sini dari 1 kasir yang menganggur. 0 kasir yang menganggur, maka 0 di sini dikali dengan P7 dan seterusnya. Ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung ekspektasi jumlah kasir yang menganggur secara keseluruhan. Jadi seperti ini. 3 kali P0 plus 2 P1, P2, P3 plus 1 P4, P5, P6 plus 0 P7, P8, P9 dan seterusnya. Berapa jumlahnya? 1 kasir. Nah, itulah ya contoh model antrian dengan distribusi Poisson. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bahagia. Mati
sepanjang masa.